Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Formusa. Jadi kali ini saya akan sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia ya guys. Berita yang pertama adalah pulang dari Taiwan, TKW dirampok dan dibuang di tol. Begini kronologinya. Berita yang kedua adalah TKW Taiwan ini ditipu jutaan rupiah oleh toko online. Bagaimana modusnya? Simak berita selengkapnya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Pulang dari Taiwan, TKW dirampok dan dibuang di tol. Begini kronologinya. Diliput dari Jakarta Kompas.com. Nasib naas menimpa Utami umur 30 tahun. Tenaga kerja wanita atau TKW yang baru pulang dari Taiwan ini dibius dan dirampok. Padahal niat Kasri sekembalinya ke kampung halamannya, Cikakak, Bandar Harjo, Brebes, Jawa Tengah ingin membahagiakan anak tunggalnya, yaitu Cindy Fatika Sari umur 10 tahun. Namun kini harta benda dan uang hasil keringatnya menjadi pembantu rumah tangga di Taiwan itu raib. Kasri ditemukan tak sadarkan diri oleh petugas kepolisian, kemudian dia dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jawa Timur. Ketika ditemui warta kota di ruang perawatan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Sabtu, tak berdaya terbaring di kasur pasien, pelipis kirinya tampak lebam. Begitu juga dengan bibirnya yang terlihat pecah, ia pun mengaku masih pusing dan lemas. Ia mengenakan kaos putih lengan, motif lingkaran-lingkaran kecil hijau. Tubuhnya ditutupi selimut hijau, wajahnya pucat, jarum infus pun tak menghiasi tangan kanannya. Saat itu ia ditemani oleh pamannya, Tarwat, yaitu umur 41 tahun. Dengan suara yang cukup berat, Kasri menceritakan kronologinya kejadian yang menimpanya. Menurut Kasri, saat itu ia baru saja pulang bekerja sebagai pembantu dari Taiwan. Ia menerbang pesawat dari Taiwan menuju Jakarta. Ia bertemu dengan Tami yang berusia sekitar 30 tahun di dalam pesawat. Di dalam pesawat mereka berkenalan. Tami mengaku bekerja sebagai TKW juga di Taiwan. Tami juga mengaku akan pulang ke kampung halamannya di Plumbon, Cirebon. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada hari Jumat. Saat itu Kasri hendak dijemput oleh ayahnya Darmanto, umur 50 tahun dan ibunya Sarkem. Pas sampai di bandara saya telepon bapak saya, tapi katanya baru bisa sampai sore bahkan malam karena lagi macet banget, kata Kasri. Kasri pun memutuskan menunggu di sebuah restoran cepat saji di bandara. Kami ketika itu turut bersama Kasri. Tami mengaku sedang menunggu jemputan dari keluarganya. Nah, pas di restoran itu ada laki-laki datang yang bawa tas banyak juga. Dia kenalan sama kami di restoran, cerita Kasri. Ridwan, laki-laki berusia umur 30 tahun itu memperkenalkan diri. Ridwan juga mengaku TKI yang baru pulang dan menunggu jemputan oleh kerabatnya. Ridwan mengaku akan pulang ke Arjawinangun, Cirebon. Setelah berbincang-bincang, Ridwan menawarkan tumpangan jemputannya. Kasri yang enggan menunggu itu akhirnya menelpon keluarganya untuk menjemput di stasiun Gambir. Saat itu bapak sebenarnya udah melarang, tapi saya tetap minta buat dijemput di Gambir saja karena macet. Dan saya takut nunggu di bandara lama-lama, ujarnya. Sementara Kasri duduk di bangku tengah dengan posisi Ridwan duduk di samping kanan dan Tami di samping kiri. Saya nggak curiga sama sekali, apalagi ada Tami juga nggak kenal mereka. Lagian mereka juga baik-baik saja, ungkapnya. Di perjalanan dia dikasih jamu berwarna putih. Saya sempat nolak karena nggak doyan jamu. Tapi si Ridwan harus minum biar nggak masuk angin. Ya sudah, saya minum karena saya lihat Tami dan keneknya juga minum jamu itu. Rasanya pahit, ceritanya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan masuk ke dalam tol kembali. Namun tak berapa lama kemudian, Kasri merasa mengantuk. Perlahan ia pun justru terlelap tidur. Sadar-sadar saya sudah di atas kasur, lagi didorong-dorong di rumah sakit. Saya pikir saya kecelakaan, tapi Tami dan Ridwan enggak ada. Saya tidak merasa curiga sama sekali jika saya dibuang di pinggir tol, katanya. Saat itu juga ia baru sadar barang-barangnya telah hilang.
yaitu uang 3.000 dolar Taiwan, 320 dolar Amerika, 3 ponsel, 1 iPad, perhiasan kalung gelang serta anting, dan 1 koper berisi pakaian dan makanan. Saya yakin Tami dan Ridwan pelaku yang merampok saya. Dia bius saya pakai jamu itu, jelasnya. Oh, jadi kronologinya begini guys. Sebut saja Mbak Kastri ya. Jadi Mbak Kastri ini adalah seorang TKW Taiwan yang pulang ke Indonesia. Nah, pada saat di bandara itu dia menunggu jemputan dari keluarganya. Itu berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Tami. Nah, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang bernama Ridwan ya. Dia menawarkan tumpangan kepada Mbak Kastri ini karena jemputan dia itu malam baru datang, dan si Mbak Kastri ini juga tidak mau menunggu lama-lama ya di bandara. Akhirnya dia menyetujui dan mau diberi tumpangan sama Mas Ridwan ini. Nah, setelah itu mereka bertiga, jadi ada Mbak Tami, Mas Ridwan sama Mbak Kastri ini satu mobil guys. Posisinya adalah Mbak Kastri ini berada di tengah dan Mbak Tami dan Mas Ridwan itu berada di samping Mbak Kastri ini. Oke, dan setelah di tengah perjalanan akhirnya si Mbak Kastri ini diberi jamu sama Mas Ridwan dengan alasan agar nanti tidak mabuk di perjalanan. Nah, awalnya sih Mbak Kastri tidak mau ya karena memang dia tidak suka jamu, tapi Mbak Tami membujuknya, dan setelah dia melihat bahwa sopirnya juga minum, akhirnya ya dia mau saja, akhirnya diminum. Nah, setelah minum jamu itu dia itu merasa ngantuk gitu. Merasa ngantuk dan tiba-tiba malah terlelap tidur, dan setelah sadarkan diri itu dia sudah berada di rumah sakit begitu guys. Nah, awalnya dia berpikir apakah saya kecelakaan begitu kan, tapi dia melihat di sampingnya bahwa Mbak Tami sama Mas Ridwan itu tidak ada, dan dia baru sadar bahwa barang-barangnya itu telah raib. Ternyata dia itu dibuang di pinggir jalan tol. Tapi alhamdulillah ada seseorang yang menemukan Mbak Kastri ini, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan setelah itu sekarang lagi diproses ya, jadi pelakunya sedang diproses karena di bandara itu kan ada CCTV ya. Jadi mungkin bisa kelacak ya, kita berdoa saja semoga saja pelakunya ini bisa secepatnya tertangkap guys. Jadi ini bahaya sekali guys ya, bahaya sekali kalau di bandara itu jangan sekali-kali mau diberi tumpangan seperti ini. Ini modus baru ya. Juga jangan sekali-kali mau apabila kita dikasih makanan atau minuman sama orang yang tidak dikenal. Ini bahaya sekali ya, karena kejadian ini kayaknya udah beberapa kali terjadi ya. Nah, semoga saja sih tidak ada kejadian selanjutnya. Ini pelajaran bagi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia, apabila di bandara itu harus hati-hati. Jangan mau diberi tumpangan sama orang yang tidak dikenal, atau jangan sekali-kali mau diberi makanan atau minuman sama orang yang tidak dikenal ya guys. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. TKW Taiwan ini ditipu jutaan rupiah oleh toko online. Bagaimana modusnya? Simak berita selengkapnya. Diliput dari suarabmi.com, dalam hal penipuan berkedok toko online ini kerap sekali yang berada di benak para TKI ini adalah jika membeli barang di luar negeri dan mengirimkan ke Indonesia, biayanya sangat besar sekali. Daripada begitu, mending langsung beli dan Berbagai modus yang paling sering digunakan seperti mengaku oknum polisi dan pejabat, PNS, pilot, bahkan toko online. Adapun cara-cara pelaku menipu adalah via media sosial atau Facebook dan Instagram. Aksi ini marak dilakukan di grup-grup Facebook TKI seperti grup TKI atau TKW Malaysia, Korea, Hong Kong, Jepang, Brunei, Arab, Singapura, dan forum TKI. TKW jual beli barang di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan sebagainya. Mengapa mereka mulai memilih target TKI? Dari banyak kasus yang sudah terjadi, para pelaku ini memang mulai memutar haluan dari penipuan domestik ke penipuan luar negeri. Alasannya sangat simpel. Habis ditipu, korban tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melapor ke pihak berwajib karena posisi mereka di luar negeri. Seperti yang dialami oleh salah satu pengguna akun Facebook yang tertipu oleh toko online yang mengatasnamakan Sketok sebesar 3 juta lebih. Modus yang dilakukan juga sangat umum. Penipu berhasil menggait korban dengan menjual distro dengan harga yang lebih murah.
Caca sempat percaya dengan penipu ini karena modus yang digunakan adalah membayar DP dahulu sebesar 1 juta, barang sampai baru dibayar sisanya. Setelah beberapa minggu, Caca sempat merasa curiga karena produk yang dibeli tidak kunjung tiba. Caca pun kembali menghubungi si penipu. Untuk kedua kalinya, penipu berhasil menipu lagi dengan mengatakan adanya perubahan peraturan dari atasannya, yakni harus dibayar lunas dahulu, barang baru akan dikirimkan. Penipu mengaku perusahaannya minggu lalu tertipu oleh customer lain, di mana barang sampai sang pembeli tidak membayar sisanya. Caca pun percaya saja dengan sang penipu dan mengirimkan sisanya. Setelah 2 juta lebih sisanya ditransfer, penipu pun menutup akun dan hilang tanpa jejak. Dari kasus di atas, admin sangat berharap para pembaca dapat lebih semangat lagi untuk mengantisipasi diri agar tidak menjadi korban penipuan online berikutnya. Adapun saran dari admin, jika ingin membeli produk dari Indonesia ke Indonesia, alangkah lebih baik jika mengirimkan saja uang tunai ke pihak keluarga dan ajarkan mereka bagaimana cara membeli online. Di situs-situs percaya domestik misalkan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan sebagainya. Oh, jadi modusnya ini modus baru, guys. Jadi ceritanya Mbak Caca ini beli barang di toko online Indonesia, guys. Jadi di Indonesia ya. Dia beli toko online di Indonesia dan dikirimkan ke Indonesia juga. Dia dikirimkan ke keluarga di rumah begitu. Nah, itu katanya harus ada DP dulu. Oke, setelah Mbak Caca kirim 1 juta rupiah, setelah dikirim berhasil, akhirnya Mbak Caca ini agak sedikit curiga, kenapa sih udah dikirim DP, kenapa barang tidak dikirim begitu. Nah, setelah ditanyakan ke penjualnya ini, justru malah si penjual menyuruh Mbak Caca untuk melunasi harga barang tersebut. Jadi harganya kan 3 juta, guys. Jadi harus dikirim 3 juta baru barang akan dikirim begitu. Nah, dengan dalih katanya si penjual pernah tertipu sama customer, katanya setelah barang dikirim uang tidak diberi atau tidak dikasih begitu. Ya udah, akhirnya Mbak Caca percaya begitu saja. Setelah uang dikirim 3 juta, beberapa saat kemudian nomornya langsung diblok gitu kan. Nomornya langsung diblok, sudah tidak aktif lagi. Akhirnya ya udah, dia pasrah aja gitu kan, dia mau minta tolong sama orang rumah juga bingung gitu kan. Ya akhirnya dia hanya bisa pasrah begitu saja. Dia berpikir ya udahlah, mungkin belum rezekinya. Nah, ini pelajaran bagi teman-teman ya, apabila ingin belanja online di Indonesia itu jangan sembarangan ya, jangan pernah mau untuk membayar DP terlebih dahulu. Harus COD aja begitu ya, jangan mau untuk transfer uang terlebih dahulu. Karena ini modus seperti ini itu sering sekali terjadi sebetulnya, tapi mungkin teman-teman kan tidak pernah tahu, makanya ini diekspos, makanya ini diberitakan supaya menjadi pelajaran bagi teman-teman apabila ingin membeli barang dari online ya, online shop, mendingan yang COD aja ya, jangan mau untuk membayar DP terlebih dahulu. Jangan sampai hal ini terjadi lagi, guys ya. Uang 3 juta ya mungkin kalau bagi kita ya udahlah nggak apa-apa, tapi kan kalau untuk orang rumah 3 juta juga kan ya banyak ya, bisa buat beli bakso sak gerobak gitu. Ya itu tadi ya guys, berita yang kedua, semoga saja bisa kita jadikan pelajaran ya, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi apabila ingin belanja di online shop. Mending kalau misalkan kita ingin membeli barang sesuatu, kirim aja uang ke keluarga di rumah, suruh mereka beli sendiri begitu kan, lebih aman lah ya, jadi lebih aman. Kalau misalkan teman-teman ingin membeli di online shop bisa, nggak masalah, nggak apa-apa, tapi harus cari situs-situs yang bisa dipercaya seperti Shopee, terus itu tadi Bukalapak ya, atau kita bisa beli sesuatu barang di teman kita ya. Kalau misalkan teman kita mereka itu ada jualan all shop, kita bisa beli sama mereka, yang pasti nggak mungkin ketipu lah kalau sama teman dekat begitu ya. Nah itu tadi ya guys, berita dari saya, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.